Sepanjang sejarah, diam ternyata punya kekuatan yang luar biasa. Diam bisa jadi sumber kebijaksanaan yang mendalam. Tapi di sisi lain, bisa juga jadi tanda kegagalan moral yang paling parah. Nah, kali ini kita akan coba bedah sifat diam yang kompleks dan seringkali bertentangan. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Kapan sih diam itu benar-benar emas dan kapan ya ia justru menjadi racun? Pasti udah nggak asing lagi kan sama pepatah ini? Sebuah kalimat yang seolah-olah menempatkan diam di posisi paling tinggi sebagai sesuatu yang bijak dan sangat berharga. Ya, ini adalah kearifan yang mungkin udah kita terima begitu saja. Tapi coba deh kita pikirkan lagi. Kalau kita lihat momen-momen penting dalam peradaban manusia, pertanyaan ini pasti muncul. Apa benar diam itu selalu jadi pilihan yang tepat? Apa iya sih diam itu selalu emas? Atau jangan-jangan terkadang ia justru jadi racun yang mematikan? Oke, kita mulai dulu ya dari sisi baiknya. Kita akan lihat gimana diam dalam sejarah dan filsafat justru dianggap sebagai sebuah alat yang super kuat untuk melatih pikiran dan mencapai kebijaksanaan. Bayangin deh, kita masuk sekolah filsafat di Yunani kuno, tempatnya orang debat dan heboh berargumen. Aturan pertamanya malah disuruh jangan ngomong. Karena Pythagoras percaya banget kalau manusia ini punya kecenderungan alami buat ngomong duluan sebelum benar-benar paham. Nah, praktik inilah yang disebut echimitia. Dan ini bukan sekedar puasa ngomong biasa loh. Ini sebuah disiplin intelektual yang sangat intens selama 5 tahun. Tujuannya untuk melatih pikiran, untuk lebih banyak mendengar, dan untuk menyadari bahwa pemahaman sejati itu seringnya lahir dari hening, bukan dari kebisingan. Oke, sekarang kita balik 180 derajat ya. Kita lihat sisi diam yang jauh lebih kelam lagi. Momen ketika diam berhenti jadi kebijaksanaan dan malah berubah jadi keterlibatan dalam sebuah kejahatan. Di sini kita melihat dua kutub yang benar-benar berlawanan. Di satu sisi, diam jadi alat pencerahan. Di sisi lain, dalam konteks pengadilan Nuremberg setelah Perang Dunia Kedua, diam adalah alat yang memungkinkan kejahatan tak terbayangkan terjadi. Dan yang paling penting di sini adalah tindakan diam yang sama bisa menghasilkan dua dunia yang sangat berbeda. Kalimat ini kan ngeri banget ya, bukan cuma karena apa yang udah dilakuin, tapi justru karena apa yang gak dilakuin sama orang-orang di sekitarnya. Banyak yang tahu apa yang terjadi, tapi sedikit yang berani bersuara. Diam mereka itu bukan emas, tapi persetujuan diam-diam. Konsep dari Hannah Arendt tentang banality of evil atau banalitas kejahatan ini nyambung banget deh. Intinya, menurut Arendt, kejahatan terbesar di dunia itu enggak dilakukan oleh monster-monster jahat, tapi oleh orang-orang biasa yang memilih untuk tidak berpikir, yang memilih diam, dan membiarkan kejahatan jadi hal yang normal dan biasa aja. Jadi kita lihat ya, diam itu bisa jadi baik, bisa juga jadi buruk. Diam itu sebenarnya netral. Ia adalah sebuah alat yang sangat kuat yang nilainya tergantung sepenuhnya pada konteks dan niat dibaliknya. Coba kita lihat kasusnya Galileo Galilei. Galileo dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Tetap teguh pada kebenaran ilmiahnya dan kemungkinan besar dihukum mati, atau diam demi menyelamatkan hidupnya dan juga ilmunya untuk masa depan. Nah, ini kata-kata yang terpaksa dia ucapkan di depan para hakimnya. Kelihatannya dia tunduk pada kekuasaan. Dia memilih untuk diam tentang kebenaran yang dia yakini. Bagi dunia saat itu, ini mungkin kelihatan seperti kekalahan total buat ilmu pengetahuan ya. Tapi legenda mengatakan setelah mengucapkan penyangkalan publik itu, ia berbisik pelan dan tetap bergerak.
Diamnya di depan publik itu strategi untuk bertahan hidup. Tapi bisikan kecilnya itu nunjukin bahwa kebenaran di dalam hatinya nggak pernah mati. Diamnya justru menjadi cara untuk melindungi sebuah ide besar. Sekarang kita geser ke contoh lain. Gimana diam bisa jadi senjata protes yang luar biasa kuat. Jauh dari laboratoriumnya Galileo, di panggung olahraga dunia, dua atlet, Tommy Smith dan John Carlos, menggunakan keheningan untuk mengirim pesan yang mengguncang dunia. Setiap gerakan mereka penuh arti. Kepalan tangan bersarung hitam, kepala yang tertunduk, gak ada teriakan, gak ada pidato, tapi heningnya mereka di podium itu suaranya lebih kencang, lebih menggema, dan lebih abadi daripada ribuan kata tentang hak asasi manusia. Ini bukti nyata kalau diam bisa jadi sebuah pernyataan yang sangat-sangat kuat. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kita bawa semua pelajaran sejarah ini ke dunia kita yang serba terhubung dan super berisik ini? Gimana caranya kita menavigasi makna diam di era digital ya? Menariknya di beberapa budaya, contohnya deh, di Jawa, diam itu bukan ruang kosong. Ia punya bahasa sendirinya yang kompleks. Diam bisa berarti rasa hormat, bisa berarti sedang mikir keras, atau bahkan bisa berarti ketidaksetujuan yang disampaikan dengan sangat halus. Ini menunjukkan betapa rumitnya menafsirkan sebuah keheningan. Ini pertanyaan buat kita semua nih ya. Ketika ada satu isu yang lagi viral dan kita memilih untuk nggak komen, nggak nge-retweet, atau nggak posting apa-apa, pesan apa sih yang sebenarnya kita kirimkan? Apakah itu berarti kita nggak peduli, setuju, atau jangan-jangan kita takut? Ternyata milih buat diam di zaman sekarang itu rumit banget. Ini bukan cuma keputusan ya atau tidak. Di baliknya ada banyak lapisan psikologis dan sosial. Takut dikritik, bingung di tengah banjir informasi. Atau kadang ya simpelnya karena kita udah capek mental aja. Dan itulah intinya. Kita harus berhenti melihat diam itu sebagai sesuatu yang pasif, sebagai sebuah kekosongan. Setiap kali kita memilih untuk nggak bicara, sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya sedang membuat sebuah pernyataan. Kita sedang mengirimkan sebuah pesan. Nah, ini yang mengubah cara kita memandang segalanya. Pertanyaannya bukan lagi diam itu baik atau buruk, tapi lebih ke saat aku memilih diam, apa yang sedang aku bangun dan apa yang aku biarkan tumbuh. Apakah diam itu membangun pemahaman atau justru membangun tembok? Apakah diam melindungi sesuatu yang berharga atau malah membiarkan sesuatu yang berbahaya berkembang? Jadi, mari kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Karena pada akhirnya, diam itu bukan cuma soal ketiadaan suara. Diam adalah sebuah tindakan. Dan sejarah sudah berkali-kali mengajarkan kita bahwa setiap tindakan, termasuk tindakan untuk diam, punya konsekuensi.